Bapak ya Rizky Aulia Rahman Atakusuma. Terima kasih Pak Ketua. Eh, Memang kita tuh selalu terkesima Pak kalau Pak Jazuli lagi on fire seperti tadi. Dan ini satu-satunya orang Banten yang punya aksen Batak Pak Jazuli. Jadi sebenarnya kata-kata penutupnya tadi dari beliau, cuma saya hanya ada beberapa pertanyaan. Pertama kalau soal keamanan laut, saya yakin Pak Kabak Kamla ini sudah tidak diragukan lagi. Apalagi waktu itu Komisi 1 pernah dijamu di Papua Barat, di Sorong waktu itu kita sangat berkesan sekali Pak. Mungkin salah satu alasan kenapa Bakamla kantornya belum jelas, mungkin dikira karena kerjanya di laut, disuruh bangun di laut Pak. Tapi mudah-mudahan kita dalam bernegara nggak punya pandangan seperti itu. Pak Kabakamla beserta jajaran yang saya hormati, pertama pertanyaan saya terkait dengan legalitas Bakamla sebagai Coast Guard Pak. Tadi rekan-rekan di Komisi 1 juga saya dengar nadanya sangat amat mensupport terkait dengan masuknya rancangan undang-undang keamanan laut sebagai salah satu prolegnas. Saya yakin political will-nya di situ jelas. Saya yakin support dari kami di DPR pun sangat jelas. Cuma yang susah memang Pak, kalau DPR dipaksa untuk membuat satu rancangan undang-undang di mana instansi atau kementerian ataupun lembaga yang ada di dalamnya belum bersetuju satu sama lain. Saya duduk di dua pansus waktu itu, di Pansus Landas Kontinen dan Pansus RUU Kelautan. Landas Kontinen pimpinannya Pak Jenderal Hasanuddin di samping saya. Begitu juga di Pansus RUU Kelautan kemarin Pak. Itu kayaknya perbedaan pendapat jelas. Bahkan ada drama sedikit di dalamnya. Karena memang banyak kewenangan yang overlap, kewenangan yang tumpang tindih. Bahwa di laut ini diisi kewenangannya oleh berbagai macam instansi ataupun kementerian ataupun lembaga. Nah, di akhir dari rapat RUU Pansus Kelautan di situ Pak, saya hanya ingin meminta pendapat ini kepada Pak Kabak Kamla, ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai ketua koordinator di Pansus kemarin, bahwa RUU Kelautan ini akan di carry over dilanjutkan dalam bentuk omnibus Pak. Nah, Bapak tahu sendiri kalau omnibus biasanya rapatnya cepat, semuanya selesai, berbagai macam undang-undang dilaksanakan dalam sekejap, bisa selesai. Nah, saya minta pandangan Pak Kabak Kamla, ini akan menguntungkan atau memberatkan untuk Bakamla itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi teman-teman juga sudah menegaskan terkait dengan pentingnya bagaimana Bakamla ke depan harus kuat, jangan sampai ada gaduh lagi di wilayah perairan kita. Tapi saya ingin membahas sedikit tentang lawatan pertama Presiden Pak Prabowo Subianto ke Cina. Yang menarik dari kunjungan beliau, tentu pertama kita dorong prinsip bebas aktif Indonesia, bersahabat dengan siapapun. Tapi yang menarik di situ Pak, adalah yang dibawa dalam rombongan beliau bukan hanya pengusaha ataupun di bidang usaha. Tapi di situ ada Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, artinya ada kepentingan pertahanan yang mungkin dibahas oleh beliau. Kita tentu nggak mau negara kita dengan Republik Rakyat Tiongkok bisa berseteru di wilayah perairan kita. Jadi saya ingin tanyakan kepada Bapak, apakah sudah ada obrolan awal kemarin terkait dengan kunjungan pertama Presiden kita ke Cina, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan laut. Terima kasih Pak Kalau Ketua. Aguan kan ikut. Ya, Udah. kayaknya kalau Pak Aguan bukan di keamanan laut, urusannya lebih Sampai di darat. udah. Tolong dijawab Pak.